Hoi Alemal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Ulisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini aku mau berbagi untuk informasi cara memperpanjang paspor. Ini aku di Belanda ya, jadi tempatnya itu nanti di Den Haag yang kedutaan Indonesianya. So, itu nggak ribet ya, karena dia langsung online. Nanti aku tunjukkan cara mengisi untuk online-nya di webnya. Terus kemudian sekarang aku mau siap-siap untuk besok nanti berangkat. Jadi hari ini aku udah siap-siap dokumenku, ini dia. Jadi kalau kalian udah isi nanti yang online dari komputer, kalian bisa nanti download. Habis itu nanti setelah kalian download, kalian print, nanti dia ada fotonya. Ini ada fotonya di sini. Habis itu di belakang sini pasporku yang lama, fotokopinya, sama ada data-data yang lain kayak bond sertifikat dan lain-lain semuanya. Pokoknya kalian siapin data-data kalian, terus nanti tinggal bawa ke Den Haag atau di kedutaan Indonesia nanti. Bayarnya nanti kalau nggak salah pas di sana juga. Nanti tunjukin lah yang dari pengisian dari online-nya, dari internet, dari webnya. Nggak sulit kok. Karena dari dulu-dulu kan kalau kita di Indo itu kan awal-awal nih aku cerita agak sulit nggak ya bikin paspor dulu pertama-tama. Dan tahu sendiri ya di Indonesia dulu ya yang aku cerita dulu kayak agak ribet gitu. Tapi kalau di sini nggak, kita bisa langsung online, kita isi semua data kita, terus kemudian kita bisa print, kita bisa tempel foto kita, siapin bawa ke sana. Karena aku udah pernah sekali waktu ngurusin yang aku cerita ke Den Haag itu sama suamiku. Terus aku masukin ke YouTube nggak ya waktu itu? Kayaknya belum ya, belum. Jadi pertama kali aku bikin perpanjang paspor itu bareng suamiku. Jadi dia antar aku ke sana dan itu padat banget cari parkiran sampai kita jalan agak jauh juga. Tapi puji Tuhan langsung dapet. Cuman kali ini atau tepatnya besok aku nanti pergi sendiri, suamiku kerja, jadi aku pergi nanti naik kereta. Pertama dari rumahku ke halte, naik bus, habis itu dari stasiun Eindhoven, kalian udah sering lihat kan di vlogku kan, stasiun Eindhoven ke Den Haag Central. Dari sana baru katanya jalan 6 menit ke atas kata temanku, terus habis itu cari bus yang 24 gitu. Nanti aku post aja lah di videonya. Nah, habis itu baru kalau nggak salah katanya sekitar 15-20 menit ya kalau nggak salah naik bus, baru jalan lagi sekitar 15-20 menit. Jadi perjalanannya lumayan jauh, jadi aku pagi-pagi besok udah berangkat, so kita ketemu besok. So ini cara untuk dari webnya ya, gampang banget. Kita buka dari Google-nya aja, kita buat perpanjang paspor di Belanda. Enter, ini langsung gampang dapat, kita klik. Nah ini udah ada, ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kita pilih. Kalian baca aja di sini, gampang banget. Dan ini webnya juga sangat praktis, dapat dan mudah dimengerti. Memperbaharui atau mengganti paspor. Kita masuk di sini, ada biaya resminya berapa. Kalau habis masa berlaku 30, kalau hilang 100, kalau rusak 80, terus kalau mau dipercepat itu 100 ya. Jadi ini durasinya juga ada 5 hari kerja, terhitung dari tanggal permohonan. Pengambilannya ini dari jam 2 sampai jam 5. Dokumen yang dibutuhkan inilah dia, formulir permohonan, 1 lembar pas foto untuk ditempelkan di formulir permohonan, paspor lama asli, jika paspor lama dicuri atau hilang, mohon tetap sertakan fotokopi paspor lama, fotokopi paspor lama, fotokopi izin tinggal di Belanda atau verblijfsvergunning yang masih berlaku di bagian depan dan belakang. Kalau kalian mengikuti videoku atau kalian tidak tahu apa itu verblijfsvergunning, coba kalian searching lagi di video-video aku. Di situ ada jelas banget aku buat apa itu verblijfsvergunning ya. Fotokopi akte kelahiran atau akte perkawinan atau ijazah atau diploma. Surat keterangan kehilangan dari kantor polisi setempat jika paspor hilang atau dicuri. Fotokopi surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia jika anak berwarga kenegaraan ganda dan lahir sebelum 1 Agustus 2006. Ini kalau untuk ada anak ya. Perhatian, tidak melayani dokumen yang tidak lengkap dan tidak melayani jasa fotokopi dokumen. Jadi kita harus benar-benar siapin dari rumah ya. Catatan, proses memperbaharui atau mengganti paspor termasuk proses biometrik dalam kurung pengambilan foto paspor dan sidik jari. Jadi ini nanti
ketika kita di sana, foto sama sidik jarinya baru diambil di sana ya, dan lalu kita bayar. Terus ini mulai permohonan, silahkan klik tombol di bawah ini. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini kalian tinggal ngikutin aja ya. Aku contohnya nih buat aja ya. 1983. Oke, lanjut. Karena ini sangat mudah. Jadi ini semua bahasa Indonesia. Jadi kalian sebenarnya nggak usah aku terusin aja ya. Ini kalian tinggal hanya mengisi terus ikutin lanjut nanti akan muncul dia nanti download. Kalau udah kalian isi email, nanti di email kalian akan ada pemberitahuan, terima kasih sudah mendaftar gini-gini. Nah, silahkan bikin janji. Nah, itu kalian ikuti dari emailnya kalian. Nanti kalian pilih tanggal berapa yang kalian bisa. Nah, habis itu kalian jangan lupa tadi yang sudah kalian isi itu kan dia download itu, kalian siapkan semua dokumen, tempelin foto. Udah pas hari hanya kalian tinggal bawa ke kedutaan. Jadi sesimpel itu ya. Selamat pagi. Ini pagi udah jam 9 kurang. So, aku mau naik kereta nanti. Jadi dari rumah aku naik bus terus turun di Eindhoven Station. Kalian udah biasa kan lihat di channel YouTube aku tuh biasanya pasti selalu aku karena lewat dari sini kalau misalnya mau pergi kemana-mana. So, aku dari rumah naik bus, terus aku turun di Eindhoven Station. Dari sini baru naik kereta dari Eindhoven Station tujuannya ke Den Haag Central. Terus nanti sampai sana baru naik bus ke kedutaannya, baru jalan lagi. Aku nunggu sampai jam 9. Jadi sebenarnya boleh berangkat dari sekarang, tapi karena aku punya NS, jadi kartu kereta yang diskon gitu, yang gak mahal lah, ibaratnya 40% diskon. Karena kalau harganya normal itu sekali jalan aja itu 23 euroan ya. Jadi kalau 2 kali jalan sekitar hampir 46-an, 50-an euro juga. Terus lagi bus jadi mahal sekali. So aku ambil yang diskon, jadi free weekend. So itu dia hari biasa kita tambah sekitar 3 euro berapa gitu pokoknya. Jadi pokoknya diskon 40%. So jadi lebih murah jatuhnya. Nah, aku nanti naik kereta dari sini ke sana itu memakan waktu 1 jam 35 menit. Dan aku juga transit. Sebenarnya ada yang telat 10 menit. Ibaratnya 9.04 yang nanti mau aku berangkat. Terus yang nextnya 9.14. Jadi telat 10 menitnya itu ada sih yang langsung direct. Jadi nggak perlu turun. Cuman aku takutnya kan nanti telat-telat atau apa, kita lebih bagus cepat karena ini kan bisa terkejar. Dan satu hal lagi itu same platform, jadi nggak perlu kita turun naik. Jadi dari Utrecht nanti aku naik kereta yang sama persis, jadi mungkin sebelah-sebelahan gitu. Kalau kadang-kadang dia platformnya beda, jadi kita harus turun lari-lari gitu. Nah, jadi kita lihat nanti gimana, kalian ikuti terus ya perjalananku bikin paspor atau memperpanjang paspor. Sekarang aku udah sampai di, bukan sampai sih, naik di kereta. Jadi ini keretanya tujuannya Eindhoven Station sampai di Utrecht. Terus dari Utrecht baru nyambung lagi ke Den Haag Central. So ini keretanya udah mulai jalan, kelihatan. Ke sebelah sana deh. Aduh, sebelah sana ada orangnya. Sebelah sini deh. Ini hampir 1 jaman perjalanan. Jadi sampai sana nanti sekitar jam 9.50-an gitu. Pokoknya hampir jam 10. Terus dari sana same platform sama dia, cuman hanya kayaknya kanan dan kiri aja nanti kita lihat. Terus kita nanti langsung naik lagi cepat-cepat karena waktunya itu biasanya paling 5 menitan. So ikuti aku terus. Aduh, tadi kalian tahu nggak? Jadi keretaku yang dari Utrecht harusnya langsung ke Den Haag Central itu nggak ada, cancel. Terus aku nyambung lagi next kereta, tapi dia
Jadinya Utrecht Central ke Den Haag Land Van Nooy. Dan untungnya aku tadi tanya temanku, dari sana ada nggak bus langsung aja. Jadi kalau di sini, ntar aku tampilin ya. Kalau di sini dia Utrecht Central, Den Haag Land Van Nooy, terus dia ke jalan 5 menit katanya, terus naik tram halte Land Van Nooy, habis itu baru ke Den Haag Central. Jadi daripada bolak-balik, aku bilang ada nggak kalau dari yang di Den Haag Land Van Nooy itu langsung busnya ke embassy-nya, ke kedutaannya, jadi nggak perlu muter-muter gitu. Dan puji Tuhannya ada. So ini aku udah schedule-nya udah cekadul jadinya, tapi untungnya sih ada sih. Jadi ibaratnya kita itu jadi arahnya sebenarnya sama juga Den Haag, tapi berbeda dari yang semula direncanain gitu. Untungnya di yang Den Haag Land Van Nooy ini, di bus yang aku akan ambil yang 24 itu ada dari situ. So nanti aku kabarin lagi, so kalian bisa tahu gimana perjalanannya. Di sini tuh suka kadang-kadang juga ada yang kereta cancel, ada yang nggak sesuai dengan harapan kita, dari kesini ke sana ke sini. Jadi kita seperti kayak bolak-balik, atau kalau kita nggak tahu gitu bingung gitu. Untungnya sih aku ada tahu temanku daerah sana yang tinggal, so aku bisa tanya informasi, atau bisa sih kita cari searching dari Google, tapi text time dan kita nggak tahu, kayak bingung gitu, kayak cari jarum di jerami gitu. Kalau ini kan kita langsung ini kesini, ini ada nggak yang dari sini gitu, jadi lebih cepat gitu ya. So kalian bisa tahu informasinya seperti ini di Belanda, semuanya on point. Kadang-kadang juga nggak on time juga, kadang-kadang ada yang cancel, kadang-kadang juga ada yang ya kayak gini, jadi dia harus kita lewat sana dulu, lewat sini dulu gitu. Jadi aku akan update lagi nanti kalau udah sampai di sana ya. Oke, so tadi aku udah keluar dari ini perpanjang paspornya. Ini aku kasih lihat ya. Hai. Ini aku kasih lihat. Jadi ini gedungnya sebelah sini ya. Ini udah kelihatan bendera merah putihnya. Nah, itu jalan ke sana yang dari bus ke sini. Nah, sebelah sana tuh. Tuh udah ada kelihatan bendera merah putih juga di samping ya, di samping bendera yang ini tuh kelihatan ya. Nah, itu tinggal jalan dikit aja, di sebelah situ yang ada yang putih-putihnya itu tinggal masuk itu pintunya. Nah, ini kalau lewat dari maksudnya kalau bus gitu loh. Kalau naik bus. Ini tadi ada air. Tumpah tadi itu gua. Air minumku di tas. Untungnya sih nggak basah semua. So jadi ini kalau kalian lihat sebelah sini, ini kayak modelnya gini. Jadi sebelah sana itu nanti ada halte. Di halte di situ terus jalan lurus ke sini, tuh ke sini. Tinggal belok ke kanan sedikit. Di sini kanannya ini udah di sebelah ini. Pokoknya ini udah gedungnya deh. Ini udah gedungnya, jadi gampang. Oke, jadi sebelah sini biar kalian, jadi ada patokannya kayak gini. Nih sebelah sini gini, terus ini ke sini aja. Oke, sekarang kita jalan pulang. Ini suasananya hijau-hijau, aku suka banget. Ya ampun, keren sekali ya. Tuh, ada hijau-hijaunya. So kita jalan lurus aja. Nanti ini patokannya juga ada Gondang Dia ya, kalau nggak salah ya. Aku liatin nanti ya. Ini dia Gondang Dia.
sana itu kan kesininya itu ada halte. Nah jalanlah ke sini. Nah ini patokannya Gondang Dia itu. Aku gedein. Tuh ada, bukan Gondang Dia ya, Gondang gitu, Gondang ya, Gondang tuh. Oh Condang, sorry, Condang. Nah ada Condangnya itu, patokannya, nih ya, kan. Nah lurus. Nah ini Condang, nah ke sini baru lurus aja, udah ke sebelah sininya aja nih. Sedikit aja sih. Nggak terlalu jauh sih memang dari halte, bener deh. Jalan 3-4 menitan kalau cepet. Taruh aja lah 5 menit seperti itu, kayak gitu. So sekarang kita naik bus, aku naik bus. Cari bus yang kalau sekarang sih nggak apa-apa, soalnya tadi kejar-kejaran. Untungnya terkejar telat 5 menit. Nah, ini dia busnya. Jadi tadi aku turunnya di sini. Ini bus halte, kan deket banget kan sini. Terus jalan ke sini gini. Tuh. Ke sana. Z itu ada si Gondangnya itu, si Condang, Kondang. Lurus aja ke sebelah sini, baru lurus aja, baru mentok nanti masuk ke sebelah sininya. Lurus yang kesananya itu ya. Ini buat aku juga, nanti kalau misalnya perpanjang paspor lagi next, jadi aku udah tahu jalannya kalau jalan sendiri. Biasanya kan aku diantarin sama suami aku. Jadi ya apa-apa aku diantar. Pas udah jalan kayak gini sendiri udah nggak tahu di mana jalannya. Ini berarti aku harus nyebrang. Kayaknya sebelah sana deh haltenya. Oke, kita jalan. Kita ke Den Haag Central. Ini ada haltenya berarti. Ini haltenya. Ini haltenya. Karena kan tadi kan sebelah sana. Tadi dia di sebelah sana, sekarang ke sebelah sini. Berarti harus nyebrang karena kita mau pulang gitu loh. Nunggu busnya sekarang. Nanti kalau udah sampai stasiun aku update lagi. Sekarang aku nunggu si busnya datang. So ini aku udah naik kereta dari Den Haag Central menuju ke Eindhoven. Dan dari sana nanti ini kayaknya langsung deh. Ya, ini kayaknya direct. Jadi nggak pakai transit. Semoga lancar supaya nggak kayak tadi lagi dan nyampe dengan selamat. Sebenarnya sih tadi udah telat, tapi mereka udah aku telepon kan jauh-jauh hari. Waktu aku janjinya itu kan jam 10, tapi karena kereta ini kan suka kadang cancel, kadang nggak jalan gitu ya, jadi aku jauh-jauh hari udah nelpon. Aku bilang gimana kalau aku telat, terus dia bilang nggak apa-apa kalau mau datang batasnya jam 12 katanya. Jadi mereka kasih toleransi karena kan kereta di sini kan kadang-kadang juga ada yang jalan ada yang enggak. Makanya tadi aku bilang kemarin aku udah telepon sama Ibu Ria atau Bu Maria gitu. Dia bilang oh iya ya kemarin sudah ada diinformasikan gitu. Jadi akhirnya aku diterima gitu. Jadi telatnya itu 5 menit gitu. Karena kan aduh tadi kejar-kejaran. Pokoknya nanti sampai rumah aku jelasin gimana ceritanya. Pokoknya itu kayak drama Korea banget. Tadi aku kelaparan sampai makan pisang. So itu aja dulu, nanti aku update lagi. Open because I think that one is causing like half the issues. Yeah. Yeah. Kalian tahu so sekarang if something goes bad, ini you need the tunnel that's
keretanya everything. kayaknya ada yang harus dibenerin. Intinya sih kita harus still stand di sini, kita harus tunggu. Yeah, but the thing is that I'm actually working, so then Nggak tahu deh ini. Yeah. Ini bener-bener sumpah. I lose those. Aku sih jarang pakai sumpah-sumpah nih. And commuting with my Tapi life ini over bener-bener there mau also pergi like- tadi ada ini drama, sekarang mau pulang ada drama juga. Padahal ini keretanya langsung loh. Jadi aku nggak perlu transit. Ternyata ada At least I'm- masalah juga. Kita harus tunggu jadinya. Ini ya, kalian lihat ya. Nih, kan Eindhoven Central. Jadi itu dia langsung sebenarnya. Ja, laat staan. Weer daar. Nou, zou het hard? Ini di luar. Als het nog een half uur wel. En toen nog een beetje spijt. We zijn later en dan houden we nog steeds. Jadi kita nggak tahu ini sampai jam berapa. Aku juga nggak ngerti. Kita tunggulah keretanya ini ya. Jarang-jarang loh kayak gini beneran. Biasanya kalau aku pergi keretanya aman, nggak ada masalah gitu loh. Aku beberapa kali juga pergi ke Den Haag kalau nggak salah sama teman-temanku sih oke aja. Nggak pernah ada drama-drama kayak gini. Kalau ngalahin drama Korea. Ini aku sambil nelpon. Ya udah, nanti aku update lagi. Udah sampai. Mudah-mudahan sih cepat selesai nih mekaniknya, yang ada perbaikan segala macam. Ja. Jadi kalian tahu nggak itu tadi katanya ada alarm bunyi. Ternyata mungkin ada orang yang ke toilet, terus dia ngerokok. Nah, jadi alarmnya itu berbunyi. Nah, itulah tadi dicek apa yang alarm itu berbunyi itu, gimana kesalahannya. Nah, akhirnya tadi udah di-oke-kan semua, ternyata itu dari rokok yang sumbernya dari toilet. Aduh, kenapa orang-orang itu merokok di toilet? Bikin orang jadinya telat ini. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang pas berangkat kerja kan jadi telat. Ini untungnya aku udah selesai urusanku, kayak tadi kan kejar-kejaran. Aduh, bagi kalian dah pokoknya kalau yang jalan-jalan usahakan kalau ada peraturan itu di pesawat kayak di mana tolong nggak dipatuhi supaya lancar perjalanannya. Kalau kayak gini kan malah ini berhenti pakai acara berhenti pulang. Ini sekarang keretanya udah jalan lagi ya. Puji Tuhan sih udah jalan lagi sekarang. Aku sekarang lanjut lagi, aku telepon mama aku sekarang. Akhirnya sampai di Eindhoven Station sekarang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sudah sampai di Eindhoven Station. Jadi lanjut naik bus ke rumah. Ini dia, jadi jam 16.02 akhirnya nyampe di Eindhoven Station. Sekarang aku udah di bus. Jadi ini busnya seperti biasa 319 atau 19. Ini langsung ke halte dekat rumahku. Jadi ini sekitar memakan waktu 45 sampai 1 jam. Dan ini kayaknya juga agak-agak padat juga. Karena aku hari ini rencananya tuh mau puasa jam 6 sore. Jadi mudah-mudahan lancar. Karena ini udah jam 4 ya. Udah jam 4 lewat. Ya, udah setengah 5. Udah jam 4.30. So, mudah-mudahan aku bisa cepet sampai dan persiapan puasanya nanti lancar. Jadi 7 hari ke depan puasa water fasting atau puasa air putih 7 hari ke depan semuanya. Ini yang baru. Biasanya kan aku puasa Ester atau puasa sehari, atau yang aku pernah juga water fasting tapi yang 3 hari. Kalau ini yang 7 hari, dan ini pertama kalinya 7 hari. Semoga berhasil. Ini puasanya udah pasti kalian udah tahu. Puasa-puasa yang aku lakukan ini untuk doa dalam pergumulan hidup aku, masalah atau ada sesuatu yang aku minta sama Tuhan, dan banyak hal-hal yang aku dalam doa. Jadi aku nggak share sekarang, mungkin waktu-waktu kapan-kapan, tapi yang pasti ada permohonan sama Tuhan. Adam. Ik dus stuur toch je tot volgens mij. En met het
Sekarang macet. Biasanya nggak macet loh. Ini sekarang udah jam 5 kurang 20. Aku punya waktu 1 jam 20 menit persiapan puasa hari ini. Kenapa hari ini? Dari kereta sekarang bus. Biasa nggak selama ini macetnya. Ya Tuhan, semoga lancar persiapannya, karena ini benar-benar jangka persiapan puasa, jangka mau puasanya itu panjang 7 hari. Benar-benar harus disiapin dari sekarang. Tadi pagi aku makan 2 pisang, terus siangnya tadi sebelum berangkat pulang di kereta lah makan 2 pisang juga. Nah sekarang kalau bisa aku nanti harus makan, karena jam 6 sore udah aku persiapan stop makan enggak, tapi minum aja. Semoga sempat. Kasih sayang Tuhan deh yang bisa melancarkan ini, karena kekuatan manusia gak akan bisa. Bahkan prediksi-prediksi kita aja bisa cancel dan sebagainya. Pokoknya mudah-mudahan tangan Tuhan yang membuka jalan ini, soalnya masih padat merayap. Lihat, udah jalan tadi berhenti, jalan berhenti, jalan berhenti. Ini udah jalan sekarang. Lihat. Mobilnya pada berhenti lagi. Kan kelihatan ya mobilnya. Semoga Tuhan lancarkan, amin. Sekarang baru turun dari bus. Aku udah sampai di Iersel, di stasiun, dan sekarang akan jalan sekitar makan waktu 7-10 menitan lah kalau jalan santai gitu. Kalau lari-lari 5 menit nyampe. So ini aku udah, puji Tuhan, aku mau ucap syukur sama Tuhan udah nyampe di Iersel. Ini sekarang jam 5.20. Soalnya aku harus cepat-cepat karena udah mau persiapan kan, mau makan. Jam 6 teng sudah mulai puasanya, jadi cuman hanya bisa minum air putih, tapi nggak boleh atau nggak makan apa-apa lagi. So aku sekarang udah sampai rumah. Tadi aku udah kasih lihat ke kalian, aku turun dari halte, sekarang udah sampai rumah, dan bahkan aku udah makan tadi. Jadi sampai rumah ceritanya itu udah 5:30. Jadi aku cepet-cepet bikin, karena masih ada stroberiku di kulkas, aku cuci, aku langsung rendam pakai garam supaya ya kata orang sih ada kuman-kuman, takut karena kebetulan baking sodanya udah habis, jadi pakai garam aja lah. Terus aku buru-buru langsung ya ganti sepatu ya, terus aku langsung cepet-cepet makan stroberinya, terus aku siapin makan malamku, karena kan jam 6 teng gitu kan harus selesai, aku nggak boleh makan lagi, hanya boleh minum air putih untuk 7 hari ke depan. Jadi hari ini tanggal 14 bulan Juni 2024, selesainya nanti tanggal 21 bulan Juni 2024, jadi 7 hari ke depan. Satu hal lagi, ini bukan gagah-gagahan, bukan pamer-pameran ya, karena setiap aku puasa itu biasanya aku mau minta sesuatu, atau aku punya rencana, atau aku mengucap syukur. Jadi aku tanyakan Tuhan, karena Dia yang paling mengetahui yang terbaik buat kita ke depannya. Karena kita bisa lihatnya di sini, tapi Tuhan bisa panjang sekali. Jadi biarlah rencana Tuhan yang jadi. Aku punya rencana, tetapi biarlah rencana Tuhan yang pasti dan terbaik buat aku. So sekarang aku lanjutkan tadi back to yang bikin paspor, prosesnya tadi. Dan jadi ceritanya ini sebenarnya ini benar-benar kayak Korea. Jadi dari jam 9 aku di sana udah buru-buru, jadi 9.40-an gitu aku udah di stasiun. Terus schedule-nya juga udah on time. Jadi Eindhoven Station ke Den Haag Central. Jadi posisinya itu kita transitnya nanti di Utrecht, dan itu same platform atau same tempat. Ibaratnya di sini contohnya 7, ya ke sebelahnya itu 5 gitu. Jadi ke situ aja. Tetapi pas last minute itu ternyata tidak ada yang langsung Utrecht itu tadi ke Den Haag.
Jadi aku harus tunggu, aku cari dulu kan, misalnya aku bisa nggak cari yang kereta kanan kiri gitu, maksudnya nyambungnya di mana gitu. Ternyata aku nggak bisa nemuin, dan pas aku ada nemuin pun harus pindah platform dan aku nggak bisa terkejar. Ujung-ujungnya aku next train, tempatnya sama juga di situ. Jadi next train, cuman bedanya itu dia harusnya aku tujuannya itu Den Haag Central, tetapi itu Den Haag Land van Nooy. Iya sama DNH-nya, cuman beda posisinya di mana gitu kan. Itu kan juga menentukan kan. Jadi aku tanya temenku, apakah di sana bisa ada bus gitu nomor 24, karena itu busnya dari stasiun dari Den Haag Central nomor 24 ke haltenya yang dekat dengan kedutaan Indonesia. Ternyata udah sampai di sini nih, udah di Den Haag Land van Nooy itu. Aku kejar lah ya, cepet-cepet kan, karena aku takut telat, karena itu udah sekitar jam 11-an gitu. Terus aku pergi tanyain mereka, ini di mana haltenya? Oh, ke sana. Jadi aku jalan, terus di situ aku tanya ada orang di situ, ini nomor 24 dari sini ada nggak? Aku bilang gitu. Oh, nggak ada di sini kayaknya. Coba kamu mau kemana? Aku tunjukin yang dikasih temanku itu, yang schedule-nya itu. Terus dia bilang, ini kayaknya nggak ada di sini. Kamu harus naik nomor 2 karena di sini cuma ada nomor 2 gitulah katanya. Ada pas di situ bus lewat, langsung aku tanyain aja deh sama supir ini, siapa tahu dia tahu. Aku tanyain, dia bilang, oh kamu harus ke sebelahnya, maksudnya nyebrang. Oke lah, aku nyebrang. Terus ada orang juga di situ di halte itu, aku tanyain, katanya gini, mana ada 24 di sini katanya. Kamu harus ke sentral, Den Haag Sentral. Dari sanalah kamu baru menemukan bus 24. Aduh, aku pikir ini gimana, siapa yang bener gitu kan. Tapi aku nggak patah semangat. Terus ada juga tram yang lurusan yang sebelah sananya itu, coba aku tanya sama dia gitu. Nah, aku tanyakan lagi, aku tanya, ini aku mau posisinya ke ini, alamat ini, aku tunjukin sama dia. Aku butuh nomor 24 busnya. Terus si servernya bilang gini, kamu boleh naik ini. Jadi 2 halte ke depan, kamu turun di situ, baru kamu agak jalan sedikit ke sana. Di situ ada 24 katanya gitu. Oh, oke. Terus aku naik, aku tanya-tanya temanku juga. Aku 2 halte ke depan, terus habis itu stop dan aku pergi dan aku nemuin alamat itu atau schedule yang dikasih temanku itu. Ternyata dari Den Haag Land van Nooy itu harus naik bus sekali ke arah sana. Kita ngambilkan ini dari stasiun, kita nyebrang. Jadi kita ambil yang sebelah kanan, terus kita lurus ke sana, 2 bus stop, kita langsung turun, baru kita nyebrang dan kita ketemu lah di situ halte yang disebutkan sama temanku. Nah, jadi dapatlah akhirnya, dan itu udah detik-detiknya. Kalau nggak salah itu udah aku tunggu, akhirnya datang juga, agak lama juga, sekitar 30 menitan juga loh nunggunya. Dan aku udah was-was gitu, ini sempat nggak ya, ini sekitar 20 menitan lagi soalnya. Dan itu pas di perjalanan itu, setiap halte turun semua. Jadi biasanya kalau mau cepet, itu halte-halte yang ada di situ tuh kadang-kadang nggak semua orang top gitu. Jadi makanya kita bisa cepet. Tapi itu yang waktu aku naik busnya, setiap halte turun-turun kan kita bisa lihat ya ceknya. Aduh, ini aku bilang. Terus aku perkiraan di itu kan di NS itu atau di schedule busnya itu, aku nyampe di sana sekitar jam 12.01. Artinya aku harus di sana udah telat gitu. Sebenarnya udah telepon memang. Waktu itu aku telepon, aku bilang, boleh nggak kalau misalnya telat nanti, karena aku kan naik kereta, aku bilang gitu. Dari kedutaannya itu bilang, kamu janjinya jam berapa? Jam 10. Oh gini aja katanya, pokoknya kita di sini sampai jam 12 siang. Jam 12 siang kita udah tutup, kata dia gitu. Jadi akhirnya oke, itu aku udah dalam otak aja, ya udahlah mudah-mudahan diterima, apa enggak, kalau enggak ya udahlah gitu aja, tapi aku doa aja gitu. Nah, akhirnya pas udah nyampe di situ udah jam 12.01 ya. Terus aku pikir ini daerah mana lagi? Aku jarang pakai Google Map kalau kita jalan. Aku pernah coba waktu itu sama temanku di Eindhoven, malah jadi nyasar-nyasar gitu. Lebih baik aku kayaknya patokannya di mana, aku tanya orang udah aku langsung tahu gitu, daripada aku ngikutin salah jadinya gitu kan. Terus akhirnya pas ada di situ aku lihat, terus bapak-bapak itu ngajarin, ini kan ada yang tadi yang aku tunjukin kalian di pas vlog di sana itu apa, kondang ya, kalau nggak salah kondang atau condang gitu tulisannya. Nah, itu tinggal lurus aja. Terus aku lari-lari, aku udah lihat ada bendera merah putih, udah bener nih,
ini apa embasinya Indonesia. Terus akhirnya puji Tuhan nyampe juga di sana, oke? Selesai di situ juga, aduh kalian tahu ada drama lagi. Dramanya apa? Dari merekanya sih udah oke, dan mereka oh ya gitu kan. Mereka baik nyambutnya gitu. Jam berapa janjinya? Oh ya jam 10, tapi udah telepon kemarin sama Bu Maria atau Bu Ria gitu kan. Karena takutnya telat gitu, tapi dia bilang jam 12 kita udah tutup Mbak. Kalau bisa jam 12 udah bisa di sini gitu. Jadi kita kalau misalnya bikin janji atau apa, coba kalian telepon ke kedutaan misalnya kayak itu ada kereta macet atau apa, nanti mereka sangat dengan baik hati untuk menerima kita. Yang penting kita ada informasi ya, karena kan ini di luar dari jangkauan kita, padahal kita udah on time, cuman memang ya itu tadi keretanya yang cancel lah, yang nggak jadi lah, yang ini segala macam gitu. Nah akhirnya puji Tuhan udah nyampe di situ, diterima, terus tanda tangan, aku kasih berkas. Nah dramanya itu adalah, lihat ini tanganku, kalau kalian lihat ini kelihatan nggak sih? Ini mudah-mudahan di situ lihat ya. Nih, kalau kalian lihat di sini, ini kan kering ya. Ini kering juga. Lihat gak jarinya? Ini kelihatan nih. Ini sama yang ini. Nah, ini sidik jarinya itu benar-benar susah dibaca. Jadi ini kan akibat dari, kalau di sini aku tuh jarang pakai mesin untuk cuci piring. Aku biasanya langsung cuci tangan, karena kalau pakai mesin itu sekitar 2 jaman gitu. Jadi nunggunya lama. Sebenarnya bisa besoknya kita susun ke tempat raknya piring itu, kasnya gitu, lemarinya. Tapi itu aku males banget nama gitu. Jadi kalau abis masak, makan, terus aku langsung rapi-rapiin gitu. Jadi biasanya aku pakai air hangat gitu. Makanya ini tangannya juga jadi kering gitu. Karena kalau pakai air dingin itu kadang-kadang jadi, aku kan alergi dingin juga kan. Terus nanti jadi kayak kedinginan gitu. Terus satu lagi juga, kebetulan kan aku kerja di logistik dan kita pakai sarung tangan terus kan. Itu juga bikin kering. Nah, jadi plus ini jadinya semua tambah lah kering. Dan itu lama banget si mbak-mbaknya itu, si ibu-ibu yang ngurusin aku itu pun udah tinggal aku sendiri lagi. Dia belum makan lagi kan. Pertama udah di tes gitu kan, terus kok nggak bisa baca ya gimana, gini aja mbak katanya coba pakai sanitizer, di situ udah disediain, aku tetap juga nggak bisa bu. Akhirnya dia bilang, mbak kalau nggak cuci coba tangannya di wastafel gitu kan, pakai air biar agak lembab-lembab gitu. Aku pergilah ke toilet, aku cuci, terus habis itu si mbaknya rupanya pas aku udah datang, si mbaknya ngambil makanan, dia udah jam 1 udah lapar lah dia kan. Terus habis itu aku datang, dia oh maaf mbak katanya, ya nggak apa-apa, namanya aku kan yang maksudnya yang punya masalah, udahlah jam keretanya telat, terus ininya apa tangannya juga kering gitu kan. Terus kita dicoba ini susah kata dia gitu, yang penting 2 jari aja setidaknya katanya. Yang padahal ini sih nggak ada masalah nih, nggak ada masalah, yang ini lihat, ini aja yang masalah nih, kering yang ini. Tapi yang ini juga nggak tahu, ini sebenarnya nggak kering kali, tapi dia mungkin si ininya, bentuknya itu dia udah kayaknya udah tipis banget gitu, jadi nggak bisa kebaca juga, jadi susah. Aku bilang aduh ini gimana mbaknya ini udah kelaparan. Terus pada kan biasanya kan kita kan kadang teman kerja kan pasti lah udah selesai nggak ini segala macam gitu. Terus di mbaknya bilang belum, ini satu lagi. Kasihan sebenarnya, aku lihatnya, katanya aku aja belum makan juga, kata si ibu-ibu itu yang ngurusin. Kalau aduh kasihan juga ibu ini belum makan lagi gara-gara tanganku lama, coba lagi, ulang lagi, coba lagi. Terus si ibunya akhirnya pergi ke dalam, mungkin kasih tahu ini gimana kondisinya gini-gini gitu. Ya udah dia bilang ya udah nanti kita bikin keterangan aja gitu. Aku nggak tahu, mungkin mereka punya keterangan nanti ini kulitnya segala macam gitu kali. Nah akhirnya bisa semua, puji Tuhan. Itu drama juga kan, tuh drama lah banyak juga. Aduh ini kenapa sih hari ini gitu ya. Terus aku akhirnya udah selesai, aku pulang. Nah drama lagi pas aku buka tas, aku mau minum, ternyata air itu, memang hati-hati lah kita, air minumku itu tumpah lagi di tas. Untungnya tasku itu bukan yang kayak kain gitu, jadi dia nggak sempat basah sampai ke bawah gitu. Terus aku sempat tahu langsung pas aku cek, udah banyak kali tumpah itu. Lalu aku ya di jalan itu aku keluarin semua lagi, terus aku buang airnya, udah
Aduh, aku bilang ini drama amat ini ya, banyak kali dramanya nih hari ini ya gitu. Terus akhirnya aku pergi ke halte. Jadi kalian kan udah lihat nanti, yang bisa lihat bagi kalian yang mau bikin paspor atau memperpanjang paspor, khususnya kalian yang ada di Belanda. Jadi kalian bisa tahu kalau kalian diantar suami sih it's okay, karena biasanya kan pasti naik mobil lebih gampang cari tom-tom. Itu pun sebenarnya sulit kadang-kadang kalau kita nggak tahu. Tapi biasanya kan lebih lebih mudah gitu, nggak. Kalau kayak gini contohnya, kereta cancel, nggak jadi berangkat karena ada mesin rusak dan sebagainya, kan itu jadi membuat kita tuh telat ya. Dan ini memang bener-bener deh. Terus kembali lagi ya ceritanya, akhirnya aku sampai di halte, naiklah halte. Abis itu pergi langsung dari halte yang tadi itu naik bus 24 langsung bisa ke Den Haag Sentral, karena langsung kan, jadi sama, nggak pakai yang kayak tadi itu yang di Den Haag Land van Nooy. Jadi bukan ke situ lagi, jadi langsung aku. Nah, pada saat di situ di jalan, sebenarnya aku di jalan aku tunjukin jalan. Rupanya ada kayak cowok di situ. Mungkin kalau masuk vlogku mungkin ada. Nah, rupanya pas dia juga jalan mau ke Eindhoven itu pas kita ketemuan gitu di halte. Jadi kita ngobrol. Udah gitu pas dia bilang, "Kamu mau ke Eindhoven juga?" "Iya, aku juga ke Eindhoven." Ya udah, kita ngobrol di mobil. Jadi dia tuh orang apa? Aku lupa sih. Aku lupa deh. Pokoknya itu dia katanya negaranya di perbatasan Turki kalau nggak salah dia. Jadi dia tuh sekolah di China, dia electric engineering gitu. Terus kita ngobrol, terus dia bilang, ini kan katanya ini kan keretamu jam segini, ini kan nggak terkejar sekitar, kan itu tadi kalau nggak salah beda 3 menit. Sebenarnya kalau aku udah tahu platformnya itu di situ, sebenarnya aku udah juga sering, bukan sering sih, 3 kali atau berapa kali ke Den Haag itu. Cuman kan kadang-kadang lupa kita ya. Itu masih ada 3 menit bisa kalau lari-lari terus cepat. Ini kamu nggak terkejar kata dia kayak gitu. Soalnya kan ini udah 3 menit lagi gitu. Kamu harus kejar-kejar. Emang kamu mau kejar apa lagi, kan udah selesai kata dia kayak gitu kan. Iya, tapi aku mau buru-buru aku bilang. Terus dia bilang, "Ya udah tunggu aja nextnya, karena kalau yang ini kamu transit di Utrecht," katanya. Oh, aku mikirnya itu pagi-pagi ke Utrecht nanti cancel lagi segala macam. Kalau yang selanjutnya itu dia langsung kata dia gitu. Pikir aku, ya udahlah yang langsung aja lah, karena yang pagi itu kan aku lihat juga transit di Utrecht. Tapi karena pikirku biar lebih cepat, itu cuma beda 10 menit. Jadi yang 904 itu transit di Utrecht. Nah, yang selanjutnya itu dia langsung ibaratnya Eindhoven, Den Haag Sentral gitu, tanpa ada transit. Tapi karena aku pikir aku lebih cepat lebih baik gitu kan, rupanya ya itu kenyataannya. Nah, akhirnya aku pikir iya juga ya, 3 menit aku pun mau cari-cari pun nggak terkejar nanti takutnya. Ya udahlah, tunggu aja selanjutnya. Terus ternyata dia bilang, "Ya udah kita beli kopi aja," katanya. "Emang kamu nggak berangkat?" "Iya, nggak apa-apa, gampang," kata dia gitu. Ya udah kita minum kopi, terus beli kopi, dia yang traktir, terus ngobrol, dia cerita dia sekolah di Cina, dia kerja di situ, bla 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 ya. Terus akhirnya, "Ini di jam berapa?" "Ya udah kamu berangkat," itu yang platform 2. Nah, akhirnya aku berangkat itu yang langsung ya. Jadi Den Haag Sentral langsung ke Eindhoven. Selesai sampai di kereta yang langsung, jadi nggak perlu aku transit lagi. Akhirnya aku nyantai lah, nyaman. Aku telepon mama aku seperti biasa, ngobrol. Udah puji Tuhan aku udah nyampe, aku bilang walaupun banyak drama tadi. Nah, pada saat itu ternyata ada pengumuman lagi di kereta. Itu aku ada juga ini, aku tangkap. Itu katanya apa, alarm bunyi. Ini apa lagi? Pikir aku ini kenapa sih gitu. Terus di tengah jalan berhenti coy, berhenti. Terus dia bilang ternyata ada alarm bunyi, jadi kita harus ngecek apa yang terjadi. Aku bilang ini kenapa sih? Pikir aku gitu. Itu juga udah detik-detiknya kan aku harus selesai, ibaratnya hari ini jam 6 selesai gitu loh. Untuk makan, siap-siap mau puasa gitu loh. Jadi aku ngejar yang sekarang mau puasa jamnya supaya pas. Yang tadi aku ngejar ke kedutaan, ini kenapa sih gitu. Terus di situ udah jam 4-an kalau nggak salah ya, sekitar jam 4-an. Atau aku kalau ada tag juga di ini, aku dari schedule di televisinya itu kan ada juga ya, tapi aku nggak yakin, pokoknya sekitar jam 4-an gitu. Terus dia bilang jadi dicek, kita tunggu sekitar 20 menitan kalau nggak salah itu. Ternyata dia bilang, "Oh, ini ada informasi kalau ada orang yang ngerokok di toilet." Jadi itu kayak alarm smoke-nya itu, asap gitu.
Aku bilang ini kenapa sih orang-orang yang udah tahu dibilang no smoking, kan biasanya gitu dipatuhi lah supaya jangan ada hal-hal yang kayak gini gitu loh. Misalnya kayak di pesawat lah, jangan mengaktifkan telepon atau jangan merokok di toilet dan sebagainya. Itu tolonglah di bagi kita ini ya, itu untuk keselamatan kita juga kan, untuk supaya juga kita pada saat kita mau ngejar sesuatu atau mau pergi gak telat gitu loh. Ini kalau kita langgar-langgar ya semua orang jadi kena imbas, padahal kerjaan satu orang gitu, padahal orang yang melakukan sendiri semuanya sekereta-kereta itu kan yang kena jadinya. Makanya tadi ada suara cewek juga, hah mana gimana apaan sih ini gitu, karena itu baru bener-bener juga pengalamanku kali itu di kereta, tiba-tiba di tengah jalan berhenti ada pengecekan karena ada alarm bunyi dan sebagainya. Aku bilang ini apalagi ya Tuhan, kenapa sih seperti ini? Aku bilang tapi ya udahlah, udah rencanamu, karena aku mau rencana puasa, biar rencanamu yang jadi aku gituin aja. Terus puji Tuhan langsung diumumkan kayak gitu karena ada ini orang merokok di toilet sehingga bunyi alarm. Singkat cerita itu si kereta maju lah ya, jalan, akhirnya nyampe di Eindhoven ya singkatnya ya. Terus puji Tuhan juga selalu I'm blessing, aku gituin aja. Terus aku langsung lari-lari karena aku daerah situ Eindhoven kan itu udah aku tahu kan, udah daerah kami lah gitu, daerah mau ke rumah. Terus aku lari-lari, oh langsung pas ada busnya, udah aku langsung masuk, dah duduk. Oke, majulah si bus-bus itu. Kalian pasti lihat juga, ternyata apa? Macet bu, macet ya. Itu udah jam 4:30 ya, kalau nggak udah sekitar segituan lah pokoknya. Aku bilang ini aduh ini sempat nggak sih gitu kan, lama amat lagi. Tapi untungnya sih memang pagi tadi itu kan aku bawa 4 pisang, jadi 2 aku udah makan pagi itu jam 10-an gitu, atau jam 10 di kereta, karena kan perjalanannya jauh, jadi aku makan. Terus abis itu pas aku mau pulangnya aku makan pisang 2 itu kalau nggak salah jam 2-an ya, pas mau berangkat pulang. Jadi setidaknya memang ada isi perut lah. Ya untungnya aku bawa pisang itu juga kan. Sebenarnya bisa beli, cuman kan cerita yang aku jalanin ini kan kesana kemari ya. Jadi nggak ada waktu untuk kesana kemari juga gitu. Cuma hanya yang pas minum kopi itu aja, itu pun karena aku mau langsung pulang, karena aku mau ngejar jam 6 sore yang persiapan puasa itu kan. Tapi karena ada yang si Samir itu yang ketemu orang itu, dia bilang kamu kalau mau ini nggak terkejar, lebih bagus yang next, itu kan bedanya cuma 19 menit ya kalau nggak salah. Lebih baik kamu, bukan 19 menit deh, 10-an menit deh kalau nggak salah perbedaannya. Ya udah mendingan ambil yang ini gitu kalau nggak salah. Terus dia bilang, kan itu belum jam 2 ya. Pokoknya ada waktu 20 menit. Jadi dia bilang, udah aku traktir kopi lah katanya gitu. Biar relax katanya kayak gitu. Terus dia traktir gitu, itu ngobrol-ngobrol itu. Nah akhirnya ya pokoknya kita lanjutkan yang di bus ini ya. Di bus itu macet gitu. Aduh aku berdoa aja Tuhan, semoga ini cepat. Soalnya aku udah gimana ini ya gitu, udah drama banget. Padahal aku sebenarnya gini, kalau nggak ada cerita-cerita ini aku mau cuman hanya bikin video untuk perpanjang paspor. Terus aku hanya dari caranya dari online yang Google itu, cara websitenya ini. Terus aku naik bus, turun bus, itu rencananya vlogku. Ternyata udah sampai sedrama ini gitu loh. Singkat cerita pokoknya ya, akhirnya itu tadi aku ada ambil juga dari handphone. Jadi dari handphone aku udah waktu maju busnya ya. Akhirnya puji Tuhan sampailah di sini. Nah itulah dia, sampai tadi sekitar jam 5:30. Jadi aku punya waktu 30 menit nyampe di rumah pas-pasan gitu. Itulah langsung aku siap makanan ini pas pokoknya. Tadinya aku mau bilang ini kayaknya sempat gak ya, atau mau aku bilang gitu sama suamiku, aku makan dulu ya pokoknya sampai jam 6 gitu, aku mau puasa mulai gitu. Cuman aku lihat aduh 20 menit lagi, udahlah cepetin sekalian aku siapin makan dia, aku kupas kiwinya, kan dia makan kiwi dulu baru makan gitu. Udah aku cepat dan bener-bener on time, makannya selesai on time. Terus kalau minum kan terakhir aja nggak apa-apa, karena kan aku puasa air putih kan, water fasting, jadi ya telat juga nggak apa-apa, minum sekarang juga masih bisa, karena kan 7 hari ke depan aku hanya bisa minum air putih tanpa makan, tanpa minum sirup ataupun yang lain-lain, nggak ada, cuma hanya minum air putih. So dari sini aku belajar sih,
semuanya rencana Tuhan aja yang terjadi, apapun itu ya. Oh, kalau tadi tuh aku sebenarnya aku tuh udah sangat membingungkan atau membangunkan sekali. Dan aku udah tanya temanku lagi, ini bisa telepon nggak? Padahal dia lagi kerja, tapi aduh aku nggak tahu ini mau di kemana, terus ini bingung kemana, karena dia bilang juga dari situ ada 24, padahal sebenarnya aku harus at least 2 halte ke sana lagi gitu, karena pas di depan atau deket dari stasiun itu nggak ada yang nomor 24. Jadi kita harus naik yang satu bus yang lain, naik dulu ke sana, stop di sana. Ibaratnya kayak transfer lah, atau nyambung kita bilang kalau bahasa Indonesianya dulu. Kalau misalnya di situ stop, di situ baru kita nyebrang, baru kita ambil lagi yang nomor 24 gitu. Nah, sepertinya itu saja ya vlog-vlog hari ini. Kayaknya udah panjang banget dan sebenarnya aku mau pendekin, tapi memang drama banget hari ini. Bener-bener gitu kalau orang Belanda bilang gitu. Kalau misalnya ini bener-bener sangat-sangat aduh, drakor aja kalah. Karena ini mulai dari berangkat itu yang waktu udah, pokoknya kalian udah nonton lah aku cerita yang tadi ya, aku nggak usah ngulang lagi lah. Pokoknya udah 17 plus tadi itu banyak banget, ini pasti panjang videonya, tapi yang pasti ini perjalanan aku untuk memperpanjang paspor. Dan bagi kalian, kalau kalian yang berangkat sendiri khususnya, jadi at least kalian udah ada gambaran. Dan satu hal lagi tuh, ini tangan kalian kalau bisa dijaga. Jadi kalau mungkin nextnya aku udah tahu mau bikin paspor, aku nggak mau pakai yang air panas, atau aku usahakan ini biar lembab, supaya nanti pas sidik jarinya itu nggak sesusah yang tadi. Oh ya, jadi biayanya itu 30 euro ya yang biasa paspornya. Lalu itu tanggal 25 selesainya. Jadi sekitar 1 mingguan. Nah, prosesnya 1 minggu, nggak lama ya. Jadi kalau mau aku bilang sih ya, semoga sih di Indonesia juga udah cepat ya. Kalau di sini ya ini cepet, nggak pakai lama gitu. Jadi kita bayar 30, terus nanti kata dia ambilnya itu tanggal 25 bulan Juni 2024, atau hari kapan kalau nggak bisa kata dia gitu. Pokoknya yang penting itu dari jam 2 sampai jam 3 bisa ambil. So, kayaknya itu aja dari aku. Kalau kalian punya pertanyaan lagi, silahkan di komen, atau kalian punya ide atau apapun lah, itu terserah kalian. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Tuhan Yesus memberkati. Haduh!